Pinangki terbukti bersalah karena melakukan 3 tindak pidana korupsi pengurusan fatwa di Mahkamah Agung. Pinangki terbukti melakukan pemufakatan jahat karena menjanjikan uang 10 juta US dollar kepada pejabat Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung demi mendapatkan fatwa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Adriana Nurdin dalam channel Adriana Views. Sahabat Adriana, kali ini kita akan membahas tentang rasa keadilan masyarakat. Pepatah mengatakan bahwa hukum tersebut tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan kasus korupsi yang dialami oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari, yaitu di dalam pusaran kasus Joko Chandra. Pinangki terbukti bersalah karena melakukan 3 tindak pidana korupsi pengurusan fatwa di Mahkamah Agung. Pertama, beliau dinyatakan terbukti menerima uang suap sebesar 500.000 US dollar. Kedua, beliau juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan total 375.229 US dollar, di mana itu juga setara dengan 5,25 miliar rupiah. Dan ketiga, Pinangki terbukti melakukan pemufakatan jahat karena menjanjikan uang 10 juta US dollar kepada pejabat Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung demi mendapatkan fatwa tersebut. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong hukuman Jaksa Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. Dan beliau juga dikenai denda sebesar 600 juta rupiah atau diganti dengan pidana kurungan 6 bulan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut memotong hukuman Jaksa Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun dengan pertimbangan bahwa beliau adalah seorang ibu dari anak yang berusia 4 tahun. Dan Pinangki juga dikatakan sebagai perempuan yang harus mendapat perhatian, perlindungan, dan perlakuan secara adil. Di manakah sebetulnya rasa adil tersebut? Dibandingkan dengan beberapa kasus lainnya yang juga dialami oleh perempuan, seperti pencurian celana dalam yang dilakukan oleh seorang ibu pada tahun 2017 di Surabaya. Ibu tersebut mencuri dengan alasan karena harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dan beliau dituntut hukuman 7 tahun penjara. Beliau dianggap melanggar pasal 363 ayat 4 KUHP. Banyak sekali narapidana perempuan yang terpaksa membesarkan anaknya di dalam penjara karena kasus narkoba. Sekarang banyak sekali perempuan-perempuan, baik juga para TKW-TKW kita yang dipergunakan oleh bandar narkoba sebagai kurir-kurir karena ketidaktahuan mereka atau karena berbagai persoalan lainnya. Dan para perempuan tersebut harus membesarkan anaknya di penjara. Kemudian juga ada perkara yaitu 4 orang ibu rumah tangga yang harus dipenjara bersama balitanya karena 4 orang ibu tersebut melempari pabrik tembakau. Mereka menganggap bahwa pabrik tersebut baunya itu sudah mengganggu masyarakat di sekitarnya. Kasus tersebut terjadi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 26 Desember tahun 2020 yang lalu. Kemudian juga di Aceh Utara ada ibu 1 orang anak yang mendapat seangkaan Undang-Undang ITE dan beliau dipenjara bersama bayinya yang berusia 6 bulan. Berikutnya juga yang sangat dramatik sekali terjadi yaitu kasus Nenek Asyani yang dituduh mencuri kayu jati di lahan milik perhutani, yaitu sebuah BUMN. Beliau didakwa dengan pasal 12 junto pasal 83 Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan.
Nenek Asyani sampai berlutut di depan majelis hakim agar permohonannya untuk dibebaskan dikabulkan karena beliau menganggap bahwa beliau selama ini sudah mencari kayu bakar di hutan tersebut. Nenek Minah divonis 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto pada 19 November tahun 2009. Ia terbukti melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian karena Nenek Minah memetik 3 buah kakao milik perkebunan Rumpun Sari Antan atau RSA pada tanggal 2 Agustus tahun 2009 yang menurut perhitungan harganya pada waktu itu adalah Rp2.000 per kilogram. Kembali kita menyaksikan betapa hukum tersebut tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sahabat Adriana, Jaksa Pinangki dinyatakan telah melanggar 3 pasal berlapis, yaitu pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Tipikor. Dan kemudian juga pasal 15 junto pasal 13 Undang-Undang Tipikor terkait permufakatan jahat. Dan kemudian juga pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan tindak pidana pencucian uang. Bila kita mencermati diskon yang dirasakan oleh Jaksa Pinangki dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara yang jelas-jelas dinyatakan telah melanggar 3 pasal sekaligus, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menilai keputusan itu sama dengan mencederai rasa keadilan masyarakat. Tentunya ini dianggap sangat tidak adil atau merusak, mengoyak-ngoyak rasa keadilan masyarakat. Karena sebetulnya ada double standar dari penerapan hukum. Ada standar ganda di mana memang di sini terlihat bahwa hukum tersebut tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayangan inspiratif Adriana.